Salam sehat Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian. Semoga kita semua selalu dilindungi di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kundadi Pangestu dari KKN PPM UGM 2021, periode 2, unit YO 134 Wates Tangguh. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial mengenai pembuatan video sederhana menggunakan website Canva. Jadi, pertama-tama, Canva ini merupakan salah satu aplikasi smartphone ataupun website yang cukup populer dan umum digunakan untuk membuat desain-desain seperti desain presentasi ataupun desain poster. Namun, Canva ini juga menawarkan layanan pembuatan video secara online dan tentunya secara gratis. Namun, sebelum kita dapat membuat video secara gratis di Canva ini, kita diminta untuk membuat sebuah akun yang tentu saja akun ini tidak berbayar atau gratis. Namun, tentu saja dengan penggunaan akun gratis ini, kita akan dibatasi terhadap beberapa fitur-fitur yang mungkin tidak dapat kita gunakan, seperti dengan menggunakan akun yang berbayar atau akun Canva Pro. Lalu, untuk membuat video pada website Canva ini, pertama-tama, pada menu mau desain apa ini, kita pilih video. Lalu, di sini sudah ditampilkan beberapa template bentuk-bentuk video yang ada, seperti template bentuk video dengan resolusi 1920 x 1080 pixel, yang dimana ini merupakan konten resolusi yang umum digunakan pada konten-konten seperti di YouTube. Lalu, ada juga template bentuk video yaitu video Facebook dengan resolusi 1080 x 1080 pixel atau dengan rasio 1:1, yang dimana ini cukup umum ditemukan pada konten-konten seperti video di Facebook ataupun konten seperti post di IG. Lalu, ada juga template bentuk video-video seluler dengan resolusi 1080 x 1920 pixel, jadi membanjang ke bawah, dan ini merupakan konten yang cukup umum ditemukan seperti pada IG Stories ataupun TikTok. Lalu, pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat suatu video dengan template video dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Jadi, ini adalah tampilan awal ketika kita akan membuat suatu video menggunakan website Canva. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa tampilan awal ini. Yang pertama, tentu ini ada tombol untuk kembali ke beranda tadi. Lalu, di sampingnya ada menu file yang jika kita klik, akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama, pada paling atas ini merupakan judul dari video kita, dan dapat kita ubah dengan cara kita mengkliknya. Misalkan, kita gunakan nama video itu tutorial 1. Lalu, di sini akan muncul tulisan semua perubahan telah disimpan. Jadi, salah satu keunggulan dari menggunakan Canva untuk membuat video ini adalah segala perubahan yang telah kita lakukan ini akan tersimpan secara otomatis, secara online. Jadi, kita tidak perlu khawatir apabila kita lupa untuk menyimpan file proyek video ini, ataupun kita tidak perlu khawatir terhadap file yang korup akibat gangguan distrik ataupun sebab-sebab lainnya. Lalu, selanjutnya di menu file ini juga akan ditampilkan resolusi yang pada saat ini sedang kita buat, jadi 1920 x 1080 seperti pada template video tadi. Lalu, di bawahnya ada tombol buat desain baru ketika kita ingin membuat desain atau video yang lainnya yang berbeda dengan saat ini kita buat. Lalu, di bawahnya ada tombol tampilkan penggaris, yaitu dapat memunculkan ataupun menghilangkan dari penggaris yang ada di atas dan di samping video ini. Jadi, tentu saja penggaris ini memiliki satuan pixel, jadi seperti tadi ya, dengan panjang 1920 dan tinggi 1080 pixel. Dan apabila kita mengarahkan kursor kita ke arah penggaris ini, maka kursor kita akan berubah menjadi tanda panah dua arah.
Apa maksudnya itu? Jika kita klik, jadi kita klik pada penggaris ini dan kita tarik, maka akan muncul garis penunjuk atau garis bantu yang dapat memudahkan kita untuk membagi-bagi video kita berdasarkan panjang-panjang tertentu. Misalkan kita ingin membagi video ini dengan kira-kira sepertiga dari panjangnya, maka dapat kita buat garis bantu dengan cara tadi, lalu kita lepaskan. Dan jika kita ingin menghilangkan garis bantu ini, dapat kita klik, lalu kita tarik keluar dari video. Dan tentu saja, garis penunjuk atau garis bantu ini dapat kita tampilkan ataupun kita hilangkan dengan menu file. Lalu, selain itu juga ada tampilkan pembatas, yaitu ini adalah kotak garis pembatas yang disediakan dari Canva sebagai anjuran atau saran kepada kita untuk meletakkan konten-konten utama kita di dalam kotak ini. Lalu, pada bagian luar kotak ini dapat kita tambahkan tulisan-tulisan kecil ataupun keterangan-keterangan yang dapat menjelaskan video ini. Jadi, tentu saja ini merupakan anjuran saja dan kita tetap dapat membuat video ini sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu, di bawah ini juga ada tombol simpan apabila kita ingin benar-benar yakin bahwa kita telah menyimpan semua perubahan kita terhadap video ini. Lalu ada tombol simpan ke folder, di mana kita dapat menyimpan proyek video ini ke dalam suatu folder yang dapat diakses melalui beranda Canva tadi. Ya, ini dapat kita buat baru foldernya dan dengan nama tertentu. Selain itu juga pada menu file ini kita dapat membuat salinan dari proyek video yang sejauh ini telah kita buat. Hal ini dapat kita lakukan untuk sebagai salah satunya sebagai cadangan ketika kita ingin menyimpan cadangan dari progres video sejauh ini kita buat, atau kita ingin membuat suatu bentuk khusus atau bahan khusus sebagai bahan dasar untuk membuat video-video lainnya. Lalu, di samping menu file ini juga ada tombol ubah ukuran yang dapat merubah ukuran dari video kita ini. Namun, perlu diperhatikan di samping tulisan ubah ukuran ini terdapat simbol mahkota yang menandakan bahwa fitur ini khusus hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang memiliki akun Canva Pro atau akun Canva yang berbayar. Dan ini juga akan kita temui di beberapa fitur-fitur lainnya yang akan selanjutnya kita bahas di video-video tutorial lainnya. Lalu, di samping tombol ukuran ini juga ada tombol urungkan dengan shortcut Ctrl Z atau Ctrl-Z yang ini kita dapat gunakan untuk mengundo segala perubahan yang kita buat. Misalkan ini. Lalu, jika kita ingin membatalkan dari perintah undo tadi, dapat kita pilih tombol ulangi ini dengan shortcut Ctrl-Shift-Z. Selanjutnya di sini juga terdapat judul dari video kita ini yang dapat kita ubah juga sama seperti pada menu file tadi. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat video sederhana menggunakan template-template yang telah disediakan oleh Canva. Jadi, pada menu di samping ini ada beberapa menu, seperti menu template, elemen, unggahan, teks, dan menu lainnya yang akan kita bahas lebih lanjut pada video-video tutorial selanjutnya. Jadi, pada menu template ini akan muncul berbagai template-template halaman yang disediakan oleh Canva. Jadi, template-template ini memiliki berbagai tema seperti video ulang tahun, video pendidikan, video ulasan, dan berbagai macam tema-tema lainnya yang beragam jumlahnya. Selain itu juga di sini akan ditampilkan template-template yang terakhir kali kita gunakan. Dan selain itu, kita juga dapat mencari template-template baru berdasarkan pencarian dengan kata kunci tertentu. Misalkan, pada kali ini kita akan mencoba mencari template dengan kata kunci makanan.
Lalu, Canva akan secara otomatis mencari template-template dengan yang berhubungan dengan kata kunci makanan tersebut. Lalu, jika kita mengarahkan kursor kita ke template-template ini, akan muncul seperti durasi total dari template tersebut, dan juga status dari template tersebut, apakah gratis ataupun berbayar yang membutuhkan akun Canva Pro dengan logo mahkota seperti pada fitur ubah ukuran tadi. Misalkan kita coba template yang pertama ini, lalu Canva akan secara otomatis memasukkan template tersebut ke halaman pertama. Jadi, membuat video dengan website Canva ini memakai sistem halaman, di mana satu keseluruhan video ini dibagi menjadi beberapa segmen-segmen yang dibagi menjadi per halaman. Dan kita dapat mengubah-ubah dari isi video tersebut berdasarkan per halaman tersebut. Selain itu juga, pada beberapa contoh template seperti pada template tips racik makanan ini, terdapat template yang menyediakan beberapa halaman sebagai template-nya. Jadi tidak hanya satu halaman, namun lebih dari satu. Seperti pada contoh ini terdapat template 10 halaman. Dan tentu saja kita dapat memasukkan template-template tersebut berdasarkan satu persatu dari halaman tersebut. Seperti ini. Jadi kita dapat memasukkannya tidak keseluruhan dari 10 halaman ini, namun satu persatu, atau kita dapat langsung menerapkan ke semua halaman ini, yaitu 10 halaman ini. Seperti ini. Namun, perlu diperhatikan, template dari halaman pertama tadi ini tertimpa, karena kita menggunakan fitur terapkan ke semua 10 halaman ini. Dan tentu saja, untuk membatalkannya, kita dapat menggunakan tombol urungkan atau dengan shortcut Ctrl+Z. Template ini dapat kita ubah-ubah isinya. Jadi, seperti ini, kita dapat ubah isi teksnya, misalkan dengan cara kita klik 2 kali, lalu kita ubah isinya, misalkan beberapa manfaat dari makanan sehat. Selain kita dapat mengubah teks yang sudah terdapat di dalam template ini, kita dapat juga mengubah elemen-elemen, jadi bentuk-bentuk yang ada di dalam template ini, seperti dapat kita geser-geser ataupun kita hapus sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu, misalkan kita sudah selesai membuat video ini dan kita dapat melihat dari preview atau tampak dari keseluruhan video ini dengan cara mengklik tombol play ini, dan dapat kita perhatikan bahwa di samping tombol play ini terdapat durasi total dari video kita. Dan tentu saja, video yang telah kita buat ini dapat kita unduh dengan cara mengklik tombol unduh, dan dapat kita pilih baik jenis file, dan dimana umumnya ini menggunakan jenis file MP4, dan dapat kita pilih halaman yang akan kita unduh. Jadi dapat kita pilih halaman pertama saja, halaman kedua saja, atau dapat kita pilih keseluruhan halaman. Lalu jika kita sudah selesai mengaturnya, maka dapat kita pilih tombol unduh. Ya, unduhannya sudah selesai dan sudah terlihat ya. Membuat video menggunakan website Canva ini sangat mudah dan praktis. Hanya dengan memodalkan smartphone atau komputer dan internet, kita dapat membuat konten-konten video yang menarik tanpa perlu menginstal aplikasi-aplikasi pembuatan video yang cukup berat seperti Premiere dan aplikasi lainnya. Lalu, sekarang akan kita coba melihat hasil dari video yang telah kita buat. Seperti yang terlihat, video yang terbuat ini
dapat memiliki kualitas yang cukup baik dengan resolusi yang cukup tinggi, yaitu 1920x1080. Dan tentunya dengan hal ini, membuat konten-konten video yang menarik ini menjadi semakin mudah dan terjangkau. Baik, sekian yang tutorial pada kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.